Kajian Kitab. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat-nikmatnya, yang dengan rasa syukur tersebut Allah Subhanahu wa taala akan melanggengkan nikmat-nikmat itu di waktu berikutnya, bahkan Allah menambahkannya. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas ketaatan kepada Rasulnya, yang ketaatan itu merupakan kunci masuk ke dalam surga. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim dalam bab adab, dan kita masih melanjutkan adab antar pasangan suami istri, akhlak yang diberlakukan di antara sesama pasangan suami istri. Setelah kita menyebutkan dan tuntas menyebutkan tentang hak-hak istri yang wajib ditunaikan oleh para suami, maka berikut ini kita akan menjelaskan hak-hak suami yang wajib ditunaikan para istri. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan tentang begitu besarnya hak seorang suami atas istrinya, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Al-Hakim dalam Mustadraknya dan yang lainnya dari sahabat Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqquz zawji ala zawjatihi anna law kanat bihi qurhatun falahasadha ma addat haqqahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak seorang suami atas istrinya adalah bahwa andaikan suaminya tersebut memiliki nanah lalu dia menjilatnya, maka itu belum menunaikan haknya. Demikian pula hal yang menunjukkan begitu besarnya hak seorang suami atas istrinya yang wajib ditunaikan istrinya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha."
Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Al-Hakim, Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, dan hadis yang sahih disahihkan oleh beliau Imam Tirmidzi. Nabi SAW bersabda, andaikan aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, pastilah aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Padahal tidak dibolehkan seseorang itu sujud kepada orang lain. Karena sujud adalah ibadah dan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh ya sujud kepada sesama ciptaan Allah Azza wa Jalla. Maka sujud itu diarahkan kepada Allah semata. Namun andaikan dibolehkan, maka yang pertama sekali Rasulullah SAW perintahkan adalah seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Ini menunjukkan begitu besarnya dan agungnya hak seorang suami atas istrinya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Berikut ini kita akan jelaskan rincian dari hak-hak suami yang wajib ditunaikan oleh para istri. Yang pertama adalah mentaati suami di dalam hal-hal yang tidak ada kemaksiatan kepada Allah padanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa seorang istri itu wajib untuk taat kepada suami. Seorang istri wajib taat kepada suami. Dan tatkala seorang istri taat kepada suami, maka tidak boleh bagi seorang suami untuk mencari jalan agar menimpakan keburukan kepada istri. Dalam surah An-Nisa ayat 34 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Maka apabila mereka yaitu para istri taat kepada kalian yaitu para suami, maka janganlah kalian mencari jalan untuk menyusahkan mereka. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan ya, memang seorang istri wajib taat kepada suami. Seorang istri wajib ya mentaati suaminya. Bahkan para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan taat kepada suami oleh seorang istri taat kepada suami ini merupakan salah satu sebab untuk bisa masuk surga dari pintu mana saja yang ia suka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabiha syi'ti." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang wanita, seorang istri itu salat 5 waktu, itu menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat 5 waktu. Kemudian wasamat syahroha, dan dia berpuasa di bulannya, yaitu di bulan Ramadan. Dia penuhi hak Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah puasa di bulan Ramadan. Kemudian ya, wa hafizat farjaha, dia jaga kehormatan dirinya, dia jaga kemaluannya, dia jaga auratnya, dia jaga dirinya dari dijamah oleh laki-laki lain, dari dilihat laki-laki lain, untuk dinikmati oleh laki-laki lain kecuali suaminya, ya. Hanya untuk suaminya, demikian. Wa hafizat farjaha, ini hak suaminya. Menjaga kehormatan dirinya, menjaga kemaluannya. Kemudian wa ata'at ba'laha, dan dia mentaati suaminya. Qila laha, dikatakan kepada wanita tersebut, udkhuli al-jannata, masuklah kamu ke dalam surga, min ayyi abwabiha syi'ti, dari pintu mana saja yang kamu suka. Masya Allah. Ini keutamaan yang luar biasa bagi para istri yang mereka menjaga hak-hak Allah sekaligus juga menjaga hak-hak suami.
menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala seperti salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan dan seterusnya. Begitu juga menjaga hak suami, yaitu menjaga kehormatan dirinya, menjaga kemaluannya, menjaga auratnya, menjaga dirinya agar tidak dinikmati oleh laki-laki lain, agar tidak dijamah oleh laki-laki lain, agar tidak dilihat laki-laki lain, agar tidak dinikmati kecuali hanya suaminya semata, bukan laki-laki yang lain. Begitu juga menjaga kehormatan, menjaga hak suaminya, yaitu mentaati suaminya, taat kepada suaminya, taat kepada suaminya. 2 hak Allah, salat, puasa. 2 hak suami berikutnya, yaitu menjaga kehormatan diri, menjaga harga diri, menjaga dirinya, menjaga auratnya dari dilihat, dinikmati, kemudian dijamah oleh laki-laki lain. Kemudian berikutnya taat kepada suami. Ketahuilah, balasannya adalah masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia suka. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya pintu surga itu ada 8 pintunya. Dan masing-masing pintu tersebut itu ada amalan khusus untuk bisa masuk ke dalamnya. Artinya untuk masing-masing masuk ke dalam pintu itu, maka itu ada amalan khusus. 1 pintu maka 1 amalan. Demikian. Nah, di sini letak luar biasanya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para wanita, yang dia hanya butuh memiliki 4 amalan saja. Memiliki 4 amalan saja. 2 diantaranya hak Allah Subhanahu wa taala, kemudian 2 yang lainnya itu hak suaminya. 4 amalan ini membuat dia bisa masuk dari pintu mana saja yang dia suka, yaitu pintu surga yang berjumlah 8 itu. Dari mana saja yang dia suka untuk masuk dari pintu-pintu surga tersebut. Cukup dengan 4 amalan. Salat 5 waktu sehari semalam di waktunya. Berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian menjaga kehormatan diri, menjaga auratnya, menjaga harga dirinya, menjaga kemaluannya, yang itu hanya untuk suaminya. Kemudian mentaati suaminya. 4 amalan ini sudah cukup bagi dirinya. Allah muliakan seorang wanita untuk bisa masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia suka. Masya Allah, luar biasa. Ya. Tidakkah para wanita memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka? Tidakkah para wanita mereka mengerti bahwa sang penciptanya Allah Jalla wa'ala memberikan penghargaan dan penghormatan serta kemuliaan kepada mereka, baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Namun mengapa kita dapatkan saat ini para wanita merusak diri mereka, menjatuhkan harga diri mereka, dengan berbagai hal yang tentunya melanggar ketentuan Allah, ketetapan Allah bagi para wanita, baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ketaatan kepada suami, yang ini merupakan salah satu sebab untuk masuk surga, adalah ketaatan di dalam hal-hal apa saja yang baik, yang tidak ada kemaksiatan di dalamnya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innamat ta'atu fil ma'rufi, sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal-hal yang baik saja. Demikian pula Nabi kita Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada satu makhluk pun di dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq, yaitu Allah Azza wa Jalla. Karena Allah yang menciptakan, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas hidup, Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki, maka dia yang wajib untuk ditaati, bukan siapa saja dari makhluk ini,
termasuk suami. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Namun apabila perintah suami ini di dalam hal-hal yang baik, tidak ada kemaksiatan di dalamnya, maka wajib bagi seorang istri untuk mentaati suaminya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Seorang wanita yang cerdas, seorang istri yang cerdas, tentunya dia akan memperhatikan hak-hak suaminya. Karena dengan ini dia akan bisa masuk surga. Dengan ini dia akan bisa mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan jangan sampai kemurkaan Allah Subhanahu wa taala berlaku bagi dirinya dikarenakan kemarahan suami kepadanya. Karena ketidakridhaan suami terhadapnya, ketahuilah Allah Azza wa Jalla akan murka ya kepada seorang istri apabila membuat marah suami. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi fata'ba 'alaihi illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alaiha hatta yarda 'anha." Kata Nabi SAW yang artinya, demi Allah zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada seorang laki-laki, maksudnya suami, yang mengajak istrinya ke pembaringannya, maksudnya agar melayaninya, agar bisa bersenang-senang dengannya, agar bisa bernikmat-nikmat dengannya. Fata'ba alaihi, lalu sang istri enggan terhadapnya, tak mau, menolaknya, menepisnya, dan seterusnya. Illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alaiha, tidaklah demikian melainkan zat yang ada di langit itu murka kepadanya, kepada sang istri tersebut, hatta yarda anha, sampai sang suami itu ridho kepadanya, Masya Allah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya seorang istri mestinya cerdas untuk menyenangkan suami, ya itu insya Allah ya kesenangan bagi dirinya. Seorang istri yang cerdas adalah ya menjadikan kesenangan suami adalah kesenangan bagi dirinya. Ya, sesuatu yang dicintai suami maka itu kecintaan bagi dirinya. Demikian. Maka apa saja yang dicintai oleh suaminya maka dia berusaha untuk mencintainya pula, selama tidak ada kemaksiatan kepadanya. Demikian ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Bahkan ya kemarahan suami ini menyebabkan amalan seorang istri ini tidak akan sampai melewati telinganya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Berhati-hati wahai para istri. Perhatikan sabda Nabi berikut ini sallallahu alaihi wasallam. Hadis sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Imam Albani dalam Sahihul Jami' di nomor urut 3057 dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la tujawizu salatuhum adanahum." Ada 3 jenis orang yang salat mereka, ibadah yang paling agung ini, salat mereka itu tidak akan melewati telinga-telinga mereka. Maksudnya nggak akan diangkat, nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan melewati kepala mereka, ubun-ubun mereka, telinga saja tidak lewat.
Apalagi mau diharapkan sampai ke langit diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada 3 jenis orang yang solat mereka ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak melewati telinga-telinga mereka. Yang pertama, al-abdul abiqu hatta yarji'a. Budak hamba belian, budak belian yang dia lari sampai dia kembali. Jadi budak muslim kalau dia sudah masuk Islam kemudian ternyata dia lari dari tuannya, itu kalau dia sholat, beribadah sholat, maksudnya supaya merdeka dia, tapi dia lari dari tuannya, ya maka sholatnya itu tidak akan melewati telinganya, nggak akan diterima oleh Allah. Demikian. Sampai dia kembali kepada sang tuannya, majikannya. Kemudian berikutnya, wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Seorang istri yang bermalam sementara suaminya marah kepadanya. Masya Allah, suaminya marah kepada seorang istri dengan sebab yang syar'i. Apakah contohnya menolak ajakannya untuk bisa melayaninya? Apakah menolak perintahnya ketika ia memerintahkan kepada istrinya? Atau menolak keinginan suaminya dalam hal-hal yang lainnya? Ternyata ini membuat suami marah kepadanya. Ketahuilah, sholatnya sehebat apapun, sekhusyuk apapun, sebanyak apapun, maka ini tak akan diterima oleh Allah. Jangankan untuk sampai melewati ya kepalanya, telinganya saja tak lewat, ya telinganya saja tidak bisa ya lewat itu sholatnya. Demikian jika suaminya marah kepadanya. Wa imamu qaumin wa hum lahu karihun. Dan seorang imam yang mengimami satu kaum dalam kondisi mereka itu marah, tidak suka kepadanya. Mungkin karena dia yang mengambil kewenangan keimaman tersebut, atau bacaannya mungkin begitu parah dan rusaknya ya sehingga membuat makmum ya tak suka kepadanya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, hendaknya ini menjadi perhatian bagi setiap wanita untuk tidak mereka membuat marah suaminya. Ya. Malah sebaliknya hendaknya mereka membuat ridho suaminya. Tatkala suaminya murka marah kepadanya, maka hendaklah dia mencari jalan, mencari cara agar suaminya bisa ridho kepadanya, agar suaminya bisa kembali mencintainya, kembali meridhoinya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini adalah ya istri yang cerdas, istri yang begitu layak untuk mendapatkan pujian. Seorang istri yang layak ya untuk diberi balasan berupa surga dari Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ketaatan kepada suami ini harus dikaitkan dengan hal-hal yang baik saja. Tidak boleh mentaati suami di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya seorang suami yang dia berpesan kepada istrinya untuk membelikan rokok untuknya. Ya. Memberikan rokok untuknya. Maka tidak boleh taat kepada suaminya. Begitu juga ya, mengapa tidak boleh membelikan rokok untuk suaminya? Karena rokok merupakan satu yang diharamkan, yang sudah disebutkan dan dituliskan, rokok membunuhmu. Sementara tak boleh membunuh ya diri sendiri, tidak boleh memudaratkan diri dan orang lain.
La darara wa la dirara, tidak boleh memudaratkan diri dan orang lain. Demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tak boleh mentaati suami ketika suami memerintahkannya untuk membuka auratnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tidak boleh, tidak boleh taat kepada suaminya. Demikian. Walaupun itu akan menyenangkan suaminya, tak boleh taat kepada suaminya karena itu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tak boleh bagi seorang istri untuk mentaati suaminya ketika suaminya memerintahkan agar dia silahkan pergi berdua dengan driver ojek atau driver ojol, kita katakan ojek online, atau dibonceng contohnya dengan sepupunya, atau berjabat tangan contohnya dengan iparnya, yaitu saudara kandung laki-laki suaminya. Tidak boleh. Begitu juga kepada siapa saja yang bukan mahramnya, diperintahkan suaminya untuk berjabatan tangan dengan mereka, duduk berdua, membuka auratnya dan seterusnya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Maka tidak boleh untuk mentaati suaminya. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh taat kepada satu makhluk pun di dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini contoh sebuah pelanggaran yang tidak boleh apabila suami memerintahkan demikian untuk ditaati. Dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sinfani min ummati min ahli nari lam arahuma, dua kelompok dari umatku yang termasuk penghuni neraka yang aku belum pernah melihat keduanya. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqari yadribuna bihan nas, sekelompok orang yang bersama mereka ada cambuk seperti ekor-ekor sapi, dengannya mereka memukul orang-orang. Kemudian berikutnya wanisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usahunna ka'asnimatil bukhti al-ma'ilah la yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Kata Nabi SAW, yang kedua adalah wanita-wanita yang mereka berpakaian tapi telanjang, yang mereka berlenggak-lenggok, yang miring sebelah kepala mereka, seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk ke dalam surga dan tidak akan mencium aromanya. Sesungguhnya aromanya itu bisa dicium dari jarak sekian dan sekian. Demikian kata Nabi SAW. Maka tak boleh kalau seandainya contoh suaminya memerintahkannya untuk berpakaian tapi terawang, memakai pakaian tapi transparan, memakai pakaian tapi tipis, memakai pakaian tapi ketat, memakai pakaian tapi membuka sebahagian auratnya. Demikian tak boleh. Begitu juga tak boleh untuk memakai wangi-wangian walaupun alasannya bagus agar wangi, demikian. Maka tidak dibolehkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fa innaha zaniyatun, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita mana saja yang berparfum, beraroma, memakai wangi-wangian, lalu dia melewati sekelompok laki-laki agar bisa mencium aromanya, maka sesungguhnya dia pezina. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jangan pakai wangi-wangian yang menimbulkan aroma yang menyengat atau yang
menebar demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga tak boleh taat kepada suaminya tatkala suaminya memerintahkan untuk berjabat tangan dengan laki-laki lain, bersentuhan dengan laki-laki lain, berduaan dengan laki-laki lain yang bukan mahramnya, walaupun itu sepupunya, sepupu sang istri, atau contohnya suami dari bibi sang istri, kan nggak apa-apa, tetap tak boleh karena bukan mahramnya, ya. Begitu juga ya untuk berjabat tangan atau berduaan atau diantar dengan berboncengan berduaan dengan ya keluarga suami dari laki-laki yang bukan mahramnya seperti iparnya sendiri, seperti contohnya ya adik atau abang dari suaminya, maka tak boleh, ya demikian, tidak boleh. Kata Nabi SAW, la yakhluwanna ar-rajulu bimra'atin illa wa ma'hadhu mahramin, tak boleh seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali bersamanya ada mahramnya, mahram si perempuan tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Demikian, ya. Tak boleh juga bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Kata Nabi SAW, la an yuta'ana fi ra'si ahadikum bimikhatin min hadidin khairun lahu an yamassa imra'atan lam tahilla lahu. Hadis riwayat Tabrani, kata Nabi SAW, sungguh benar-benar ditusuk pada kepala salah seorang di antara kalian dengan pasak dari besi itu lebih mending, lebih baik ketimbang dia menyentuh wanita yang tidak halal bagi dirinya, yang bukan mahramnya. Jadi wanita pun diancam juga demikian, karena pada umumnya ya laki-laki yang menyentuh wanita. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga tak boleh taat kepada suami apabila suami ya memerintahkan untuk ya melayaninya dalam kondisi haidnya, pada kemaluannya, nggak boleh taat kepada suami, ya. Begitu juga untuk melayani suaminya dari duburnya, demikian, maka tak boleh, ya tak boleh. Nabi SAW bersabda, man ata haidan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, siapa saja yang menggauli istrinya yang sedang haid, wanita yang haid, atau menggauli berhubungan badan, maksudnya berjima ya dengan istri yang sedang haid atau pada ya duburnya, yaitu tempat keluarnya feses, atau datang kepada dukun lalu membenarkan apa yang diucapkannya, maka sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan atas Nabi Muhammad SAW. Demikian, itu kekufuran. Tidak boleh ya berhubungan badan dalam kondisi haidnya istri, dalam kondisi nifasnya istri, atau pada duburnya istri, maka tak boleh. Namun boleh, maaf ya, berhubungan badan arah belakang, dari arah belakang, namun tepat pada kemaluan, maka tidak masalah, ya. Namun yang tak boleh adalah pada kemaluan ketika keluarnya darah haid atau darah nifas, atau pada jalan belakang, yaitu pada duburnya, tempat keluarnya feses tersebut, maka ini diharamkan. Ini bentuk kekufuran, kata Nabi SAW. Bahkan ini disamakan atau diiringkan dengan ya seperti datang kepada dukun, yaitu merupakan juga bentuk kesyirikan atau kekufuran. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan untuk penyampaian materi pada pertemuan kali ini. Kita buka sesi soal jawab. Ada pertanyaan yang telah masuk, kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Terkadang saat pulang dari pasar saya naik becak, tapi di becak tersebut penumpangnya hanya saya saja. Apakah saya berdosa Ustaz?
Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kendaraan becak, baik itu ya sang pemilik becak, yaitu abang becaknya itu berada di belakang atau di samping, sesungguhnya ini terpisah, ya. Ini sesungguhnya adalah posisi terpisah. Maka insya Allah Ta'ala tidak mengapa selama tidak bersentuhan. Bahkan ini posisi terpisah, ya. Maka hendaknya apabila posisi abang becak tersebut ada di posisi samping, ini seperti ya becak-becak yang ada di Sumatera, terkhusus di Sumatera Utara kalau tidak salah begitu, ya. Posisi becak itu baik itu becak mesin maupun becak dayung, itu posisi abang becak ada di sebelah, ya di sebelah, ya ada di sebelahnya. Maka hendaknya ya disarankan untuk mengambil posisi agak jauh, ya tempat duduk yang agak jauh. Adapun barang-barang bisa diletakkan ya di sisi yang dekat dengan abang becak tersebut, demikian. Nah, kalau posisi abang becak itu ada di belakang seperti becak-becak yang ada di Jawa, ya kebanyakan abang becak itu ada di belakang posisinya, maka insya Allah Ta'ala ini ya posisi yang aman karena memang terpisah, insya Allah Ta'ala, demikian, ya. Ya asalkan jangan naik becak di tempat-tempat yang sunyi, nah ini bahaya kan begitu ya. Tapi kalau naik becak di tempat yang ramai, ya abang becaknya memang terpisah dengan sang wanita tersebut, maka insya Allah Ta'ala tidak mengapa, ya tidak mengapa. Tentunya ini berbeda dengan driver ojek online yang ini sangat dekat, yang sangat memungkinkan apabila mendadak ya berhenti karena direm seperti itu sangat mungkin untuk bersentuhan, bersenggolan, demikian. Karena begitu dekat. Ya kita tahu saja jarak tempat duduk, ya jarak tempat duduk antara driver dengan penumpangnya itu sangat dekat, walaupun mungkin ya dialas dengan kita katakan benda, ya, namun sangat potensi bersentuhan, bersenggolan, ya, dan itu sangat sering memungkinkan untuk bersenggolan, demikian seperti itu, ya. Kemudian berikutnya, ya, apabila naik taksi, ya ini taksi, maka posisi yang aman adalah posisi di belakang, dan itu pun sebaiknya, ya itu pun sebaiknya, ya itu dengan taksi-taksi yang dia memberikan batasan, ya adanya penghalang, ya dengan penumpang, supir dengan penumpang, itu seperti adanya kita katakan tirai, ya. Lebih-lebih sekarang, ya ada terkadang ya supir-supir yang itu nakal dan jahat, mereka meletakkan ya kamera-kamera tersembunyi, ya untuk bisa melihat, ya memperhatikan para penumpangnya, lebih-lebih para wanita. Nah ini kadang jahatnya sebagian para supir atau driver dari ojek, ya tapi tapi mobil, ya demikian. Nah oleh karenanya berhati-hati. Sebaiknya ya yang paling aman adalah ya naik kendaraan pribadi, baik itu sepeda motor maupun mobil. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan berikutnya,
Ada pertanyaan. Bismillah, maaf Ustaz, izin bertanya, bagaimana jika barang atau seseorang ya membeli barang KW, ya, membeli barang KW. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Barang KW ya yang kualitasnya tidak seperti aslinya, ya. Saya condong apabila beredar di masyarakat sementara pihak yang berwenang atau pihak berwajib itu tidak melakukan penghentian terhadap barang tersebut, ya. Ini barang seperti ini diprediksi itu adalah legal dan barangkali memang telah memiliki izin atau mengantongi izin, ya, sehingga bisa untuk beredar. Demikian. Kalau seandainya ya ini barang ilegal, maka tentunya pihak perusahaan merek, ya, pemilik merek atau pemilik perusahaan tersebut ini akan menuntut, ya, perusahaan yang mereka memproduksi, demikian pula yang mendistribusikan, ya, barang-barang ini seperti itu. Dan tentunya pihak yang berwenang akan menarik di pasaran. Demikian, ya. Wallahu taala alam, sehingga ya membeli barang KW wallahu taala alam bisa jadi dengan penjelasan seperti ini bisa jadi dibolehkan. Nah, adapun bagi penjual barang KW, maka hendaknya mereka menjelaskan bahwasanya barang ini adalah memang barang KW, barang yang dia dengan kualitas yang rendah, demikian, ya. Bukan seperti yang aslinya. Maka hendaknya disampaikan. Kalau tidak, maka dia seperti ya orang yang menutupi cacat barang tersebut. Wallahu taala alam. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya, kalau kita berwudu dan bersentuhan dengan istri, apakah batal wudunya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama mereka berbeda pendapat tentang hal ini. Ya, para ulama mereka berbeda pendapat tentang hal ini. Ada, kalau tidak salah ada 3 pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama mengatakan batal. Ini pendapat ulama mazhab Syafi'i. Alasannya adalah mengambil zahir dari ayat firman Allah Subhanahu wa taala, aula mastumun nisa, atau menyentuh wanita. Jadi menyentuh wanita maka itu membatalkan menurut pendapat yang pertama ini, itu pendapat ya mazhab Syafi'i, dan bahkan ini pendapat Imam Asy-Syafi'i lalu diikuti oleh ulama-ulama yang sependapat dengan beliau. Demikian. Kebanyakannya dari mazhab Asy-Syafi'i. Baik, ya, pendapat yang kedua mengatakan tidak batal sama sekali, ya, tidak batal sama sekali. Ini pendapat ulama-ulama mazhab Hanafi kalau tidak salah, ya. Demikian, ini tidak batal sama sekali. Demikian. Kemudian ada pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwasanya ya batal apabila ya disertai dengan syahwat, ya, dengan syahwat yang ini menyebabkan keluarnya madhi, cairan dari kemaluan. Inilah yang membatalkan, bukan persentuhan itu dia. Demikian, ya. Wallahu taala alam, ya. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang ketiga, ini pendapat mazhab Hambali kalau tidak salah, ya. Bahwasanya sesungguhnya asalnya menyentuh wanita itu tidaklah batal. Lalu bagaimana dengan zahir ayat yang mengatakan aula mastumun nisa, ya, atau menyentuh wanita, yang ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah, ya, Al-Maidah ayat 6 menjelaskan tentang tata cara wudu ketika hendak sholat, kemudian
hal-hal yang membatalkan wudu dari hadas besar pun hadas maupun hadas kecil, demikian ya. Maka disebutkan diantaranya aula mastumun nisa, atau menyentuh wanita, di antara pembatal wudu tersebut. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan bahwa lafadz-lafadz dalam Al-Quran seperti al-lamsu, al-mulamasatu, al-massu, itu semuanya bermakna jima'. Tahukah kita siapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menafsirkan ayat ini? Ya, bahwasanya persentuhan-persentuhan ini bermakna jima'. Beliaulah orang, ya, sahabat Nabi SAW yang didoakan Nabi SAW sebagai ahli tafsir dari Al-Quran. Ya, yang Nabi SAW pernah berdoa untuknya, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, berikanlah pemahaman agama kepadanya dan ajarkanlah kepadanya tafsir Al-Qur'an. Demikian, ya. Nah, beliau menafsirkan bahwasanya maksud dari al-lamsu wal masu wal mulamasatu, maknanya persentuhan itu maknanya adalah jima', yaitu berhubungan badan. Maksudnya adalah aula mastumun nisa menurut beliau, ya, atau menyentuh wanita. Maksudnya adalah berhubungan badan dengan wanita, jima' terhadap wanita. Dengan kata lain, ini adalah hadas besar yang tentunya membatalkan wudu. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz. Waktu masa gadis dulu saya nanya ke orang tua tentang masalah jodoh, lalu dipersyaratkan untuk mandi bunga. Lalu kalau ada yang datang lamar jangan ditolak, baru kenal seminggu udah nikah. Sebelum menikah suami berbohong bahwasanya dia rajin sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Tapi alhamdulillah saat ini suami sudah paham tentang sholat dan sudah mau melakukan sholat. Lalu apakah ini ada kaitannya juga dengan rezeki kami yang sulit yang kami dapatkan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, keluasan, kelapangan rezeki bagi sang penanya beserta dengan keluarga, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa-dosa dan kesalahan, mengampuni dosa-dosa dan kesalahan dari sang penanya beserta dengan keluarganya. Begitu juga kita semua atas dosa-dosa yang telah berlalu. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Mandi bunga, ya, untuk mendapatkan jodoh, ya, ini dikhawatirkan jatuh kepada kesyirikan. Jika meyakini bahwa dengan mandi bunga tersebut, ya, ini akan mendatangkan kebaikan. Ya. Bila diyakini bahwa dengan mandi tersebut atau bunga-bunga yang diracik tersebut, maka dengan itu akan, ya, mendatangkan, ya, jodoh. Ya, ini dikhawatirkan jatuh kepada kesyirikan, demikian. Dan ini sudah berlalu, maka hendaknya ditaubati. Maka hendaknya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak mengulangi kembali. Demikian, seperti itu, ya. Alhamdulillah, ya, sepasang suami istri, sang penanya dengan suami alhamdulillah sudah paham sholat dan mau sholat. Alhamdulillah kita katakan. Maka jagalah sholat tersebut, ya. Karena sesungguhnya sholat ini adalah tiang agama, maka hendaknya dijaga. Ya, ketahuilah sholat apabila dikerjakan maka insya Allah taala ini akan memudahkan, ya, urusan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengajarkan kepada nabinya, ya, tentang lafaz adzan. Di antara lafaz adzan itu adalah ungkapan hayya 'alas shalah, kemudian baru disusul dengan hayya 'alal falah. Ayo menuju salat, kemudian setelah itu hayya 'alal falah, ayo menuju kemenangan. Karena memang orang yang salat akan mendapatkan kemenangan insyaallah taala. Bertobat kepada Allah atas dosa-dosa yang telah berlalu, karena memang, ya, bisa jadi dengan dosa-dosa tersebut maka, ya, kita memang disempitkan rezeki, bisa jadi. Ya. Kata Nabi SAW, innar rajula la yuhramu, ya, rizqahu bidzambin yusibuhu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya seseorang itu benar-benar, ya, dihalangi dari rezekinya disebabkan dosa yang dia lakukan, bisa jadi.
Oleh karenanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa yang telah berlalu, ya, kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, semampunya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampunya. Laksanakan semua perintah Allah, jauhi semua larangan, maka insyaallah taala Allah akan memberikan solusi dan jalan keluar sekaligus rezeki yang tidak disangka-sangka. Allah mengatakan dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar, dan Allah akan memberikan rizki kepadanya dari jalan yang tak pernah dia sangka. Demikian, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ternyata ya untuk wilayah Medan telah masuk waktu sholat duhur. Kita cukupkan penyampaian materi dan menjawab pertanyaan yang telah masuk. Adapun pertanyaan yang sudah masuk namun belum bisa dijawab, maka saya mohon maaf. Ya, insyaallah taala barangkali mudah-mudahan pada waktu mendatang Allah berikan ya keluangan waktu ya untuk bisa menjawabnya. Amin ya. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan serta kekeliruan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kebenaran maka ambillah, kekurangan dan kesalahan maka tinggalkanlah. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman, mari kita berdonasi untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Yang tentunya masjid ini akan ditegakkan di atasnya, di dalamnya ya ibadah-ibadah seperti contohnya sholat, ya. Demikian pula kajian-kajian ilmiah, ya, baik itu yang sifatnya rutin ataupun yang sifatnya berkala. Kemudian berikutnya ya kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya. Demikian ya. Kekurangan dana itu sekitar 3,2 sekian miliar rupiah. Maka mari kita miliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya, yang itu akan terus berterusan pahalanya dalam kondisi kita masih hidup ataupun sudah wafat. Ya, ingat minimal pahalanya 700 kali lipatnya. Demikian. Baik, salurkan infak dan sedekah jariah Anda ke nomor rekening berikut ini: Bank Syariah Indonesia atau Bank Syariah Mandiri di nomor 71274855 555. Kita ulangi, Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127 485 555. Atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi, dan bila Anda membutuhkan informasi silahkan lihat di layar kaca Anda. Insya Allah ada informasi seperti ini ya. Ingat-ingat nomor rekeningnya, kemudian silakan salurkan harta Anda ya, dan nantikan janji Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berlaku bagi Anda. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.